Ini kita berjumpa kembali di program acara kuliah sibuk ya bersama Radio WC Kota Bumi. Untuk hari ini edisi 25 Oktober 2021 kami ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz, pagi ini tema kita apa Ustadz? Tema kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Rasulullah. Ya, baik, untuk sahabat WJ selamat mendengarkan ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya Kota Bumi rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh rahimakumullah. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini adalah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kerennya menjadi follower Rasulullah. Saudara-saudariku rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Sahabat-sahabat beliau bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu, yang enggak mau masuk surga itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, mengikutiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, yang tidak mengikutiku, yang tidak mentaatiku, maka sungguh dialah orang yang enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudariku rahimakumullah, begitu gembira kita mendengar ketika Rasulullah bersabda seluruh umat beliau akan masuk surga. Begitu senang kita ketika mendengarkan atau membaca penyampaian dari para guru kita, pokoknya semua umat Rasulullah itu akan masuk surga, kecuali yang enggan tadi. Nah, siapakah yang enggan? Ketika para sahabat bertanya, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak mentaati, yang tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudariku rahimakumullah, lalu berikutnya bagaimana supaya kita bisa ke surga bersama Rasulullah? Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana caranya ittiba kepada Rasulullah, mengikuti seluruh aspek kehidupan beliau? Para guru kita mengajarkan kepada kita, yang pertama untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW adalah mengetahui sejarah kehidupan beliau yang mulia. Mengerti, paham tentang sirah nabawiyah. Masya Allah, ini adalah bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya kita kembali mengkaji, kembali membaca tentang sejarah kehidupan beliau. Kata para ulama bahwa dengan tahunya kita, pahamnya kita tentang sejarah kehidupan beliau, maka itu akan membimbing diri kita untuk lebih mengenalnya secara detil, lebih rinci, yang nanti akan berbuah kepada kecintaan kepada beliau, merindukan untuk berjumpa dengannya. Insya Allah ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan umum. Beliau lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Itu pengetahuan umum ya harus, tapi harus lebih dalam lagi bahwa pengetahuan kita,
pemahaman kita tentang sejarah kehidupan beliau harus mampu membimbing kita untuk mengikuti jejaknya, mencintainya dan merindukan untuk berjumpa dengannya. Insyaallah ya, luar biasa. Nanti saudara-saudariku rahimakumullah, ketika kita telah paham tentang sejarah kehidupan beliau, maka insya Allah kecintaan itu akan muncul. Dan kecintaan kepada Rasulullah merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara-saudariku rahimakumullah, ketika cinta kita kepada beliau kurang, atau katakanlah di bawah cinta kita kepada manusia yang lain, maka tidak sempurna iman kita. Beliau SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata beliau SAW, seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku Rasulullah lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia di muka bumi ini. Insyaallah ya. Jadi kecintaan kita kepada beliau pada posisi yang tertinggi. Kalau tidak, maka tidak sempurna iman kita. Saudara-saudariku rahimakumullah, untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW dalam rangka mendapatkan surga bersama beliau, itulah yang pertama yang harus kita lakukan, yakni paham tentang sejarah kehidupan beliau. Kemudian dengan pahamnya tentang sejarah kehidupan beliau harus membimbing hati kita untuk mencintainya, untuk merindukan perjumpaan dengannya. Maka insya Allah nanti setelah kita memahami itu, kita akan naik pada level yang kedua. Karena kata orang, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tentu tidak akan berusaha untuk mengikuti seluruh petunjuk kehidupannya. Maka saudara-saudariku rahimakumullah, ketika sudah muncul kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, melebihi cinta kita kepada siapapun di muka bumi ini, nanti akan membimbing kita untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Inilah yang kedua. Jadi menjadi pengikut Rasulullah itu, cara yang kedua adalah mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Apa itu sunnah? Tentu kita pahami bersama. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau, dinisbatkan kepada beliau, baik berupa perkataannya, perbuatannya, atau sesuatu yang beliau setujui, yang beliau diam, takrir, maka itu adalah sunnah beliau. Nanti dalam perkembangan selanjutnya, sunnah Rasul kita itu dalam pandangan hukum fikih nanti ada paling tidak ada 5 macam hukum fikihnya. Ada sunnah Rasul yang wajib. Apa itu? Salat. Tentu Rasul melakukannya, merupakan perbuatan beliau, maka itu hukumnya wajib dan kita menghidupkannya, mengikutinya. Kemudian ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Itulah yang kita hidupkan, yang kita tegakkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah sekaligus bersama beliau insya Allah di surga. Amin. Jadi saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, yang kedua mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang mulia. Beliau sendiri memberikan begitu banyak anjuran, motivasi, perintah kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa telah mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Masya Allah ya. Hadis riwayat At-Tirmizi ini luar biasa. Jadi kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau membimbing kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan sunnah-sunnah yang kita ikuti itu berarti pengakuan kita betul-betul mencintainya. Kata Rasulullah, kana ma'il fil jannah. Mereka akan bersamaku, engkau akan bersamaku di surga. Masya Allah.
Saudara-saudariku rahimakumullah, tentu kita pahami Rasulullah telah menggambarkan bahwa nanti ada orang-orang dan kita memang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mencintai Rasulullah luar biasa. Rasulullah sendiri memberikan penegasan kepada kita semua bagaimana ketika seseorang telah mengetahui sejarah kehidupannya, membimbing untuk merindukan dan mencintainya, kemudian dia akan berusaha bertemu dengan Rasulullah SAW. Paling tidak kita berusaha untuk bertemu dalam mimpi. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kata beliau, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelah aku. Artinya kita tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah karena beliau telah lama sekali, sudah kurang lebih 14 abad meninggalkan kita. Tapi nanti kata Rasulullah, ada orang-orang yang paling mencintaiku. Siapa mereka? Itu orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku. Mereka hidup setelah aku tiada di bumi ini, kata Rasulullah. Salah seorang dari mereka ingin sekali melihatku berjumpa denganku, walaupun dia menebus keinginan perjumpaan itu dengan keluarga dan seluruh hartanya. Hadis riwayat Muslim, Masya Allah ya. Ada, kita lihat, kita saksikan orang-orang yang begitu cinta dengan Rasulullah, tiap malam berdoa kepada Allah, minimal bisa berjumpa dalam mimpi. Ya Allah, perjumpakanlah aku dengan kekasihmu Muhammad SAW. Ya Allah, aku merindukannya. Ya Allah, aku mencintainya. Ya Allah, aku ingin memandang wajahnya. Ya Allah. Nah itu, saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Kemudian ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, jangan pilih-pilih. Jangan diambil yang menyenangkan buat hawa nafsu kita, lalu meninggalkan atau menolak yang lain. Seharusnya seluruh sunnah-sunnah Rasul itu kita ikuti, kita laksanakan, kita kerjakan semaksimal mungkin. Bukti kecintaan kita di situ, bahwa apa yang Rasul lakukan kita lakukan. Apa yang Rasulullah tinggalkan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Misal, saudara-saudariku rahimakumullah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita tentang makan dan minum. Kata beliau SAW, ya gulam samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, ini kisahnya agak panjang ketika ada anak kecil yang sedang makan bersama Rasulullah. Lalu dia kesana kemari, ngambil makanan dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengingatkan, ya gulam samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Wahai anak kecil, kalau makan minum itu samillah, bacalah bismillah, minimal bismillah. Wakul biyaminika wakul mimma yalika. Makanlah minumlah dengan tangan kanan, dan makanlah minumlah makanan yang terdekat dengan kita, insyaallah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal makan saja alangkah sangat banyaknya sunnah-sunnah Rasul SAW. Jangan mencela makanan. Kata Rasulullah, kalau engkau suka makan, kalau enggak suka tinggalkan. Ini memberikan pengertian kepada kita supaya jangan suka mencela makanan. Kalau memang bukan selera kita, jangan dimakan. Kalau makanan jatuh, diambil lagi. Kalau kata kawan-kawan dulu, belum 5 menit. Artinya selama makanan jatuh itu masih bisa dibersihkan, dimakan. Kecuali ya nggak bisa lagi, tentu dibuang. Sunnah Rasulullah kalau memakai pakaian, sepatu, celana, baju itu ya mulai dari sebelah kanan, melepaskannya sebelah kiri. Masya Allah. Sunnah Rasulullah itu kalau mau tidur ya cuci tangan, cuci kaki, berwudu. Masya Allah, itu luar biasa. Diikuti terus menerus dengan keyakinan ini akan mendatangkan pahala di sisi Allah, dengan harapan ini bagian dari bukti kita mencintai beliau, dan terakhir kita berharap bisa bertemu dengan beliau di khaud, di telaga beliau di padang mahsyar, dan nanti di surga di telaga Kausar. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, itu yang kedua. Artinya menjadi pengikut Rasulullah, menjadi follower Rasulullah, kita harus mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam.
tidak pilih-pilih, semuanya kita usahakan semaksimal mungkin. Ini gambaran kepada kita sesungguhnya kehidupan beliau itu memang betul-betul teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita sering baca Al-Ahzab ayat 21 itu. Ya, jemaah saudara-saudariku rahimakumullah, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah dapat suri teladan terbaik pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka mengharapkan datangnya hari kiamat, lalu banyak menyebut Allah, tersandung astagfirullah atau innalillah, lihat sesuatu yang mengagumkan masya Allah, lihat sesuatu yang mengerikan subhanallah. Saudara-saudariku pendengar kasih rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi berusaha kita mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang itu mendatangkan pahala di sisi Allah, dan itu bukti kita mencintai beliau. Bukti mencintai beliau tidak cukup hanya dengan ucapan saja, tetapi harus dengan sikap dan perbuatan yang seluruhnya dari yang terkecil sampai terbesar kita berusaha mengikutinya. Kemudian saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah, yang ketiga yakni melanjutkan misi dakwah beliau. Bahwa dakwah Rasulullah ini kita teruskan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus menjadi dai, menjadi ustadz semua, tetapi menjadi orang biasa, kemudian berakhlakul karimah, memberikan contoh dalam hal keseharian kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, itu juga bagian dari dakwah. Tidak semuanya harus naik mimbar, tidak semuanya harus turun ke lapangan, tetapi mendakwahkan misi Rasulullah ini dari lingkup yang paling kecil, dari keluarga kita. Karena apa? Karena tentu kemampuan orang beda-beda. Ada yang pandai berdakwah ke sana kemari, ceramah ke sana kemari. Ada yang memberikan dakwah itu kepada keluarga dengan keteladanan. Ketika dia paham tentang sejarah kehidupan Rasulullah, dia mempraktekkannya, maka istri dan anak-anaknya melihatnya. Oh, begini cara Rasulullah makan, cara Rasulullah mandi, cara Rasulullah memakai pakaian, cara Rasulullah sholat malam dan lain sebagainya. Saudara-saudariku rahimakumullah, yang ketiga melanjutkan dakwah ini. Allah yang memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Firman Allah menegaskan, serulah, ajaklah manusia itu kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan menjelaskan, memberikan pemahaman, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil. Kemudian dengan pelajaran yang baik, dengan ungkapan kata-kata yang lemah lembut yang sesuai dengan pemahaman seseorang yang ingin kita dakwahi. Berbicara kepada suatu kaum tentu lebih utama dengan bahasa mereka, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan kalimat-kalimat yang mereka mudah untuk memahaminya. Jangan gunakan bahasa kelas tinggi kepada mereka yang berpendidikan rendah. Nanti mereka sulit untuk memahaminya. Maka luar biasa agama ini. Ketika bicara pada suatu kaum, maka sesuai dengan kemampuan kaum itu untuk menerima bahasa kita, kalimat-kalimat dari kita. Dan ketika berdakwah, apapun bentuknya, baik dakwah lisan ataupun dakwah dengan perbuatan, pasti ada yang menentang, yang nggak setuju, yang berbantah-bantahan, membantah kita. Tapi syariat memberikan pelajaran yang luar biasa. Firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang mendebatmu, maka bantahlah dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, jadi 3 ini dan masih banyak yang lain sudah luar biasa. Ketika kita ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, menjadi follower beliau, setidaknya kita memiliki 3 ini. Setidaknya. Yang pertama, tahu sejarah kehidupan beliau yang membimbing kita untuk merindukan berjumpa dengannya, untuk mencintainya.
Yang kedua, dari rasa cinta itu akan menumbuhkan yang kedua, kita akan mengikuti seluruh aspek kehidupan beliau, menjadikan beliau sebagai teladan terbaik, sebagai idola kita. Yang ketiga, setelah kita beramal sesuai dengan apa yang beliau tunjukkan, yang beliau contohkan, yang beliau peragakan dalam kehidupan beliau, yang ketiga tentu kita berkewajiban melanjutkan misi dakwah beliau sesuai dengan kapasitas kita. Tidak harus semuanya ceramah di podium-podium, di mimbar-mimbar. Tapi ada juga yang membantu dakwah ini misalnya dengan tenaga, misalnya dengan dana. Ustadz, saya ini nggak bisa dakwah. Ustadz mau dakwah kemana? Oh, mau ke suatu tempat yang jauh. Nih Ustadz, ongkosnya. Nih saya isi bensin motornya Ustadz ya. Ini bagian dari dakwah juga. Ustadz, saya ini nggak punya uang, nggak punya ilmu, tapi saya juga ingin melanjutkan misi dakwah Rasulullah. Oke, Ustadz ceramah di mana nih? Di Kelurahan B. Oke, saya ke sana menyiapkan tempatnya, memfasilitasinya. Insya Allah itu merupakan bagian dari melanjutkan misi dakwah Rasulullah. Demikian saudara-saudariku rahimakumullah, setidaknya 3 hal yang kita kaji pada pagi hari ini untuk menjadi follower Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya tentu atas izin Allah. Wallahu alam bisawab. Kita kembali ke penyiar radio kita. Oke, baik, terima kasih Ustadz, dan untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan, kita buka interaktif, silahkan bisa langsung telepon atau kirim pertanyaan di SMS ya, atau juga WhatsApp. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari hamba Allah yang ada di Talang Tanjak Ustadz ya. Talang Tanjak di mana Mas? Kurang tahu Ustadz. Di Talang Tanjak. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, dalam Islam adakah ciri-ciri orang yang berhati bersih itu? Terima kasih Ustaz. Insyaallah ini masuk dalam bab tazkiyatun nafs ini Mas. Pembersihan jiwa. Orang yang hati bersih itu yang pertama ciri-cirinya adalah perkataannya lemah lembut, sopan santun dan mulia. Itu ciri yang pertama. Lisan ini sesuatu yang merupakan tampilan dari apa yang ada di hati kita. Jadi apa yang di hati kita itu akan tercermin dari lisan kita. Maka kalau kita ingin mengetahui orang yang berhati mulia itu, yang pertama dengarkan perkataan-perkataannya. Kalau perkataan-perkataannya itu lemah lembut, santun, berkasih sayang, tidak mudah mencela, tidak mudah marah, tidak gibah, berarti dia telah mendapatkan satu ciri hati yang mulia, hati yang baik. Yang kedua, tampak dari perbuatan kesehariannya, akhlaknya. Akhlak yang mulia itu juga merupakan cerminan hati. Kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Sementara kita tahu bahwa akhlak, perbuatan keseharian itu merupakan cermin hati kita. Maka jangan pernah, percaya dengan kalimat-kalimat sekarang yang sering dipopulerkan. Dia itu sebenarnya hatinya baik walaupun mulutnya judes. Itu nggak benar. Nggak mungkin hati yang baik mengeluarkan kalimat-kalimat yang judes, yang keras, yang nyelekit, yang pedes, yang pahit. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kalau kata para guru kita itu diumpamakan sebagai hati itu sebagai ceret yang berisi air atau kopi atau teh. Apa yang keluar dari lisan kita itulah cerminan hati kita. Ceret itu kalau isinya kopi dituangkan ke gelas, maka isinya juga keluarnya juga akan kopi, bukan teh. Sekarang ini kan sering kita dengar sebuah semboyan yang keliru, yang batil, yang salah. Dia itu memang orangnya mudah marah tapi hatinya baik. Enggak ada itu, enggak ada. Orang yang baik hatinya itu insya Allah termasuk orang yang sabar, tidak mudah marah. Dia itu memang mulutnya aja hanya yang kasar, tapi hatinya lembut. Enggak ada itu, pernyataan batil itu. Kalau dia betul-betul hatinya baik, hatinya mulia, tentu perkataannya akan lemah lembut. Tentu ucapan-ucapannya akan menyenangkan. Jadi setidaknya dari 2 hal itu sudah kelihatan. Orang yang bersandiwara, berusaha melembut-lembutkan suara, berusaha untuk bicaranya tenang, tidak gerasa gerusuk.
Kalau memang hatinya nggak baik, belum mulia, nggak mungkin bertahan lama sandiwara itu. Lambat laun akan terbongkar aslinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Talang Tanjak yang sudah bertanya ya. Kemudian ada lagi di sini Ustadz, hamba Allah yang ada di Kota Bumi ingin bertanya. Ya, baik Ustadz, saya ingin bertanya ya, bagaimana Ustadz hukumnya apabila melaksanakan ibadah sholat berjamaah di rumah yang mengimami anak perempuan saya, Ustadz? Terima kasih. Berarti yang bertanya ibu-ibu ya? Ya. Ya. Baik Bu, kalau yang menjadi imam adalah anak ibu yang perempuan, ibu sebagai makmum tentu boleh, sangat baik sekali. Sangat bagus sekali ketika para wanita itu sholatnya di rumah, dan yang terbaik bacaannya di rumah itu, walaupun itu anaknya, maka itu sangat baik sekali. Tidak harus ibunya yang menjadi imam. Kalau anaknya bacaannya lebih baik, pemahaman agamanya lebih baik, maka ibu dan yang lain bisa menjadi makmumnya. Itu salah satu cara untuk memberikan cahaya, memberikan kesejukan, ketentraman di rumah kita. Sabda Nabi SAW, nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Beri cahaya, beri kesejukan, ketentraman di rumahmu itu, kata Rasulullah, dengan sholat dan baca Quran. Spesial untuk perempuan ya sholatnya di rumah. Kalau yang laki-laki sholat sunnahnya di rumah. Kemudian tentu membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan jelas. Silahkan Ustadz. Langsung saja untuk memberikan rangkuman sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita pagi ini. Baik, saudara-saudariku pendengar kelas subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Kajian kita pagi ini adalah menjadi pengikut Rasulullah. Kita harus memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul ittiba kepada Rasulullah. Menjadikan Rasulullah itu sebagai orang yang kita ikuti. Kita boleh berbeda dengan seluruh manusia di muka bumi ini, tapi kita jangan sampai berbeda dengan Rasulullah. Karena Allah tidak akan tanya kalau saya berbeda dengan tetangga saya, dengan sahabat saya. Allah tidak tanya kalau saya berbeda cara hidupnya dengan orang sekampung saya, sekota saya. Tapi Allah akan tanya ketika kehidupan saya berbeda dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, supaya kita sama, menyamai, berusaha semaksimal mungkin mengikuti persis kehidupan Rasulullah SAW, maka setidaknya kita harus punya 3 hal yang kita miliki. Yang pertama, kita paham sejarah kehidupan beliau SAW, yang itu membimbing kita untuk rindu berjumpa dengannya dan mencintainya sepenuh hati, menjadikan manusia yang paling tinggi puncak kecintaan kita. Yang kedua, kita menghidupkan, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi seluruh aspek kehidupan beliau kita ikuti, kita laksanakan semampu kita. Ingat, jangan memilih-milih sunnah Rasulullah. Jangan memilih hanya berdasarkan kesenangan, hobi, hawa nafsu kita. Tapi seluruhnya kita usahakan, kita ikuti, kita amalkan. Yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa kita harus mengikuti atau melanjutkan misi dakwah Rasulullah. Misi dakwah Rasulullah itu jelas menyelamatkan seluruh manusia menuju kepada keridhaan Allah. Menjadikan seluruh umat Nabi ini berada bersama beliau SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal ini mesti kita lakukan pelan-pelan, tahap demi tahap. Kita yakin dan percaya bahwa Rasulullah begitu mencintai kita dan menunggu kedatangan kita di Khaud, di telaga beliau yang pertama di padang mahsyar, yang di situ ada airnya bening, air putih yang nikmatnya luar biasa, yang cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit, kata beliau SAW. Jadi jangan sampai kita tertunda, tertinggal ketika beliau mengajak kita menuju Khaud, telaganya di padang mahsyar, saat kita betul-betul sedang kelaparan, sedang kehausan, sedang dalam kepayahan, maka itu adalah kenikmatan yang pertama kita dapatkan bersama beliau. Demikian kajian kita, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi, dan untuk semuanya sahabat Wijaya yang sampai di sini kebersamaan kita di kuliah subuh pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.